Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Mas Bio Education, pusatnya tips-tips tentang pendidikan. Oke teman-teman, kali ini Mas Bio akan berbagi tips tentang bagaimana caranya untuk mentranslate dokumen. Bisa dokumen Microsoft Word, bisa Microsoft Excel, bisa PowerPoint secara langsung tanpa harus menggunakan aplikasi lain. Jadi translate-nya cukup di dokumennya tersebut. Biasanya kalau kita ada tugas-tugas makalah, ada tugas-tugas paper, tugas-tugas skripsi, tesis dan lain-lain, itu harus menggunakan translator pihak ketiga seperti Google Translate misalkan. Nah, kali ini Microsoft melalui Office-nya itu sudah menyediakan translator yang secara ajaib bisa kita gunakan langsung pada Office-nya. Oke, penasaran bagaimana menggunakannya? Baiklah, sebelum kita mulai tipsnya, bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe di pojok kanan bawah, mari bareng-bareng klik tombol subscribe supaya warnanya nggak merah lagi. Kemudian aktifkan loncengnya supaya teman-teman nggak ketinggalan video-video tips dari Mas Bio selanjutnya. Oke teman-teman, langsung saja ke tipsnya. Jadi kali ini kita akan coba untuk translate sebuah makalah ya. Kita buka dulu makalahnya. Ya, ini misalkan makalah yang mau kita translate. Oke, kita bisa mentranslate sebagian atau seluruh dokumen ya. Kita bisa pilih sebagian atau seluruh dokumen yang pengen kita translate. Jika kita malas untuk milih-milih mana yang mau kita translate aja semua. Ini di Ctrl A aja, terblok semua ya. Ini ada 13 halaman. Tuh, 13 halaman dari bab 1 sampai bab 4 makalahnya. Kita translate semua. Oke, caranya adalah kita klik tab review, kemudian pilih translate. Nih teman-teman ya, translate. Ini untuk translate selection. Ini yang tadi saya bilang bahwa kalau kita pengen translate dokumen yang pengen kita pilih aja, tidak semua ya. Canggihnya Microsoft Office 2019 ini, kita bisa translate seluruh dokumennya. Oke, kita klik di sini, mereka sedang kerja nih. Nah, ini yang canggih dari Office ya, mereka sudah auto detect. Jadi kalau bahasanya itu sudah dikenali sama Office, itu langsung auto detect nih bahasa apa. Itu nggak perlu kita pilih ini dari bahasa apa ke bahasa apa ya, auto detect. Misalkan mau kita translate ke bahasa Inggris ya, ini sudah Inggris ya, kita bisa pilih nih, banyak banget nih pilihan bahasanya ya. Oke, bahasa Inggris, kemudian kita klik translate. Tara, teman-teman lihat ya, jadi benar-benar ajaib nih, benar-benar canggih. Lihat tabelnya juga ikut ke sini. Jadi teman-teman nggak perlu lagi copy paste hasil translate-nya, sudah langsung buka dokumen baru secara otomatis. Bab 1 sampai bab 4 ya. Luar biasa. Lihat, tidak ada yang berubah sama sekali susunannya, termasuk halaman-halamannya ya, tabel-tabelnya. Hanya mungkin fontnya kita rubah aja, fontnya kita Ctrl A, fontnya kita rubah, misalkan tadi Times New Roman. Sudah selesai, tinggal kita simpan dan bisa kita pakai untuk membantu tugas-tugas kita. Ini kalau Microsoft Word. Bagaimana sih Mas Bio kalau dokumen saya dalam bentuk Microsoft Excel? Jangan khawatir, kita coba dulu ya. Ini Microsoft Excel. Saya coba buka dokumen saya. Misalkan saya punya TTS nih buat kuis anak-anak sekolah. Nah, ini yang mau kita bahasa Inggris kan yang mana ya, atau bahasa yang lain juga nggak apa-apa ya. Ini misalkan ya, ini kita klik aja review, kemudian kita klik translate. Nah, kalau kita blok 1
satu sel begini, dia langsung begini ya. Kita blok yang sel yang kedua ini, dia langsung begini. Tapi lihat kecanggihannya teman-teman, kalau kita blok semua, nah tidak perlu copy paste, lihat semua sudah masuk ke sini. Tinggal ngapain, kita mau translate ke bahasa apa, ini sudah auto detect ya. Tuh, langsung dideteksi ini bahasa Indonesia, langsung, nggak perlu lagi kita cari-cari. Mau ke bahasa Inggris, mau ke bahasa Cina, mau ke bahasa Jerman, monggo, misalkan ke bahasa Inggris ya, karena saya nggak tahu bahasa yang lain. Nah, oke. Nah, ini langsung, kalau mau kita ke bahasa Cina, tuh langsung tuh. Nah, tinggal kita copy hasilnya nanti ya. Nah, ini. Nah, kemudian biasanya kan kalau kita mau copy dari Excel ke Word kan formatnya kan jadi tabel tuh. Nah, ini enaknya kalau kita mau nggak rusak nih formatnya, kalau ke sini kan sudah di sini nih. Ini kita tinggal copy aja nih misalkan. Nah, begini. Nah, translate ini misalkan ya. Aja lah. Nah, kita Ctrl A, kemudian kita copy, kita masukkan ke Word misalkan. Nah, enak kan teman-teman, langsung jadi nih, nggak perlu lagi kita atur format yang ribet di Microsoft Word-nya kalau kita ngopi dari Excel. Nah, ini salah satu fitur yang sangat membantu saya kalau ada tugas-tugas makalah. Nah, Mas Bio, kalau misalkan PowerPoint gimana ini? Nah, kita coba ya kalau PowerPoint. Ini masih kosong, kita buka misalkan PowerPoint kita, misalkan di materi imunitas. Mana yang mau kita pilih, misalkan ini yang mau kita translate. Langsung saja kita klik tab review, kemudian translate. Nah, teman-teman, jika kita blok di sini, langsung dah blok lagi semua tuh nih. Nah, misalkan ke bahasa Inggris lah, Cina hurufnya saya nggak terlalu bisa ya, English tuh langsung tuh. Nah, enaknya di apa namanya, di PowerPoint ini kita nggak perlu lagi copy paste. Misalkan kita pengen ngajar slide pertama bahasa Indonesia, slide kedua bahasa Inggris, maka slide keduanya bisa langsung kita insert nih. Ini misalkan mau kita masukkan ke sini nih. Nah, ini hasil translate-nya, kita insert aja teman-teman. Tuh, nggak akan berubah juga kok ininya, formatnya tetap, kita nggak perlu ngatur ulang lagi. Kita coba yang agak ribet ya, cuman memang ada beberapa tanda baca yang nggak bisa terdeteksi di translate ini ya. Misalkan ini ya teman-teman, ini ada titik 2, ada tanda panah ya. Kita coba, kita blok di sini. Oke, sudah masuk ya, kita insert. Tuh, nggak berubah kok, tetap ada begini tuh, sama persis ya. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi untuk copy paste kemudian ngatur-ngatur format yang tadinya sudah kita atur di bahasa sebelumnya. Nah, ini teman-teman, jadi ini canggihnya Microsoft Office 2019. Nah, banyak juga yang bertanya nih, misalkan kalau kita ada di tempat-tempat yang susah sinyal atau pas ngerjain tugas kuota habis nih, sedangkan untuk mentranslate ini kita harus dalam keadaan online.
jangan khawatir teman-teman, Microsoft sudah sediain yang namanya Microsoft Translator yang bisa kita install secara gratis ya. Oke, bagaimana caranya? Kita klik tab ini teman-teman ya, ada tab namanya Store. Oke, kita klik tab search-nya ya. Kemudian kita pilih Tran. Iya, Translator. Kita klik di sini. Nah, kemudian kita install. Nah, kebetulan saya sudah install nih. Ini gratis ya teman-teman, tidak berbayar. Nah, kalau kita sudah sukses install, itu tulisannya kalau belum install di sini get ya. Get, dapetin ini secara gratis free. Hasilnya akan seperti ini, ada tab seperti ini ya. Kita klik aja. Nah, ini tampilannya teman-teman. Jadi mirip seperti Google Translate ya, tapi versi Microsoft nih. Sekarang kalau kita bandingkan dengan Google Translate ya, di sini kalau dalam keadaan online si Microsoft Translator ini dia bisa mentranslate sekitar 10.000 karakter atau 10.000 kata. Kalau di Google Translate itu cuman 5.000 kata. Ini kemudian di Google Translate itu bisa memasukkan dokumen. Jadi kalau kita males milih satu persatu paragraf untuk di copy paste, bisa langsung pilih dokumen, langsung ditranslate. Nah, di Microsoft Translator ini juga bisa teman-teman nih ya. Ini file bisa open dokumen nih. Kalau kita klik open, dia bisa masukkan dokumen, misalkan ini. Kita open. Tuh, ke bahasa Inggris misalkan seperti ini. Bisa ya. Nah, kemudian kalau di Google Translate, ini bisa jadi suara teman-teman kan. Ini bisa jadi suara, ini juga bisa jadi suara. Kalau di Microsoft apa bisa? Bisa juga nih. Nih, the listen, ada listen juga, sama. Oke teman-teman, sekarang kita bedah lagi apa keunggulan dari Microsoft Translator ini. Kalau dia dalam keadaan offline teman-teman ya, artinya tidak ada paket data, apakah masih bisa dipakai? Tuh, kita coba offline kan ya. Ini saya cabut internetnya. Ini dalam keadaan offline ya teman-teman, tuh offline ya. Ini nah, kemudian Google Translate-nya juga dalam keadaan offline ini. Sekarang kita coba di Microsoft dulu, kita pastekan ya. Kemudian kita deteksi ya, dari Indonesia ke bahasa Inggris. Kita tunggu. Nah, masih bisa teman-teman, masih bisa untuk mentranslate. Sekarang kalau di Google kita paste di sini, error, tidak bisa kalau dia dalam keadaan offline. Jadi ini Microsoft Translator ini bisa jadi alternatif bagi teman-teman yang lagi susah sinyal atau lagi habis paket datanya kalau ada tugas translate ya. Ini masih bisa digunakan. Oke teman-teman, kita coba bedah lagi tentang keunggulan dari Microsoft Translator ini ya. Jadi Microsoft Translator ini bisa juga mendeteksi voice atau suara. Jadi kalau kita males copy paste ya pakai suara aja nih. Cuman di sini nggak bisa atau belum mendeteksi bahasa Indonesia. Jadi kalau kita ngomong bahasa Indonesia ya nggak bisa ditulis sama mereka. Cuman yang translate-nya itu sudah bisa ke bahasa Indonesia. Kita coba ya, misalkan kita besarkan dulu. What are you doing? Nah, bisa teman-teman lihat ini langsung ditulis sama mereka apa yang saya ngomongkan, terus langsung juga di translate ya.
Nah, kita coba listen kalau mereka bilang apa begitu. What are you doing? Itu adalah bahasa Inggrisnya. Sekarang bahasa Indonesianya bagaimana ya? Apa yang kau lakukan? Keren sekali kan teman-teman. Itu kalau kita pakai suara. Bisa juga kita pakai image, ini pakai gambar ya. Cuman saya nggak punya crop-cropan gambar sih. Teman-teman bisa coba sendiri di rumah ya. Nanti kalau punya foto tentang dokumen terus difoto, itu bisa langsung di translate sama si Google Translate ini. Nah, yang lebih canggih lagi menurut saya ini adalah dia punya ink. Ini kalau tidak, tulisan saya tidak Latin, jadi tulisan Latin aja terbaca ya teman-teman, tulisan halus. Nah, oke, kita buktikan nih. Sama kan, walaupun saya nulisnya agak-agak Latin ya, bisa sama juga. Kita bisa dengerin. Kita kerasin dulu ya, nggak kedengeran. What are you doing? Apa yang kau lakukan? Keren kan teman-teman. Jadi bisa jadi alternatif lah bagi teman-teman yang pengen translate dengan menggunakan Microsoft Translator ini. Sekarang fitur yang pengen saya kasih tahu ke teman-teman, di Office-nya itu juga ada text to voice-nya ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman agak tidak pede itu dalam mengucapkan sesuatu melalui video misalkan, karena bahasanya bahasa Inggris, kita bisa minta bantuan sama Microsoft nih. Nah, kalau di Google itu hanya satu orang yang bisa membaca, biasanya pakai suara cewek ya. Kalau di Microsoft itu ada 3 teman-teman. Pengaturannya di sini. Jadi kita klik ini, kemudian kita pilih voice setting. Nah, ini speech setting, maksudnya speech setting ya, text to speech. Nah, ini teman-teman bisa pilih nih suara siapa yang mau dipakai. David, ini cowok ya, Zira ini cewek, dan Mark. Terus teman-teman juga bisa langsung atur speednya nih, mau rendah, mau tinggi, mau cepet ya, bisa langsung. Nggak perlu minta bantuan ke aplikasi lain. Ini canggihnya Microsoft ya. Kita coba aja ya. Sekarang kita coba si Mark untuk ngomong. Ini bisa kita rekam teman-teman ya. Dipilih review, kemudian pilih ini ya teman-teman, read aloud speech ini. Kita coba, kita besarin, kita blok dulu ya. Introduction. Overview of SMA Negeri 1 the way works. SMA Negeri 1 Wawahi Karata stood on July 13, 2005. The school is on an area of 1,500,000 m2, with an address in Basuki Keks Village. Wawahi Works East Lampung Regency. Keren kan teman-teman. Jadi ini bisa jadi alternatif bagi guru bahasa Inggris yang mungkin belum fasih bahasa Inggris, mohon maaf. Ini bisa dipakai buat bikin soal-soal listening ya. Dari minta bantuan Microsoft untuk buat soal-soal listening. Ada 3 ya, tadi ada suaranya Mark, ada suaranya David, sama suaranya si Zira. Nah, ini teman-teman mungkin ada yang sudah tahu fitur ini, ada yang belum tahu. Nah, bagi yang belum tahu bisa memanfaatkan fitur ini. Itu fitur yang sebenarnya sudah ada di 2016, tapi di
dilengkapin atau disempurnain di fitur Office 2019. Luar biasa teman-teman, sangat membantu pekerjaan kita ya. Jadi pekerjaan kita bisa lebih cepat dan lebih mudah diselesaikan. Oke teman-teman, sampai di sini tips dari Mas Bio Education. Bila ada kendala mengenai tips-tips saat mencoba, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Sampai ketemu di video-video Mas Bio selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me why